Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah ilahi Rabbi, Tuhan yang menciptakan dan memberikan kita hidup dan kehidupan sehingga sampai detik ini, sampai saat ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan sehat walafiat. Tak lupa selawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan insya Allah anak-anak semua, kita semua sebagai umat beliau akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, kita meminta ridho serta berkah dari Allah SWT dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak yang berbahagia, kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam. Pelajaran yang kedua, yaitu tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam pertemuan yang ketiga ini, sub pelajaran kita beriman kepada Rasul. Untuk lebih fokusnya dalam pembelajaran kita mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu memahami makna iman kepada Rasulullah. Berbahagia, inilah peta konsep yang akan kita pelajari. Beriman kepada Rasulullah, yang pertama pengertiannya, yang kedua perbedaan Nabi dan Rasul, yang ketiga kita mengetahui sifat wajib dan mustahil bagi Rasul, keempat tugas para Rasul, yang kelima Rasulul Azmi, dan terakhir hikmah beriman kepada Rasul. Anak-anak, yang pertama kita mengerti tentang pengertian iman kepada Rasul. Kita ketahui bahwa iman kepada Rasul itu merupakan termasuk rukun iman yang keempat. Yang pertama adalah iman pada Allah, kedua kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab. Nah, yang keempat ini adalah iman kepada Rasul. Sedangkan yang kelima iman pada akhir, dan terakhir iman kepada qada dan qadar. Tentu harus kita percaya dan kita yakini iman kepada Rasul ini. Rasul itu merupakan utusan Allah yang bertugas untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar agar mencapai kebahagiaan hidup, selamat di dunia dan selamat serta bahagia di akhirat kelak. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul? Yaitu percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan oleh Allah
Ya, jadi beriman pada Rasul itu berarti percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar merupakan utusan Allah SWT yang ditugaskan untuk membimbing umat manusia agar menempuh jalan benar dan diridai oleh Allah sehingga selamat dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Itu tentang pengertiannya. Sekarang kita memahami perbedaan Nabi dan Rasul. Tentu seorang Rasul sudah pasti Nabi, tetapi Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul itu adalah manusia pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberikan Allah untuk umatnya. Itu pengertian Rasul. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri tetapi tidak wajib menyampaikannya kepada umatnya. Jadi perbedaannya hanya untuk dirinya sendiri dan Rasul untuk menyampaikan pada umatnya. Itu perbedaan Nabi dan Rasul. Rasul itu memiliki sifat wajib dan mustahil yang harus kita ketahui. Sifat wajib itu Rasul sangat terpuji dan terhindar dari sifat tercela, yang biasa disebut dengan sifat wajib bagi Rasul. Sedangkan sifat tercela yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul disebut sifat mustahil. Apa saja sifat wajib bagi Rasul? Ada 4. Yang pertama sidik, yang berarti benar. Yang kedua amanah, dapat dipercaya. Tabligh, menyampaikan. Fatonah, cerdik, pandai atau cerdas. Ini sifat wajib bagi Rasul. Sedangkan sifat mustahil yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul, yaitu kebalikan dari 4 sifat wajib. Yang pertama kizib, berkata bohong. Tidak mungkin Rasul itu berkata bohong. Yang kedua khianat, tidak mungkin Rasul itu tidak dapat dipercaya. Yang ketiga khitman, menyembunyikan, tidak mungkin Rasul menyembunyikan. Dan terakhir sifat mustahil bagi Rasul adalah baradah, tidak mungkin Rasul itu bodoh. Itulah sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahilnya. Kita melanjutkan, anak-anak yang berbahagia. Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi adalah utusan Allah yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan risalah. Risalah itu perintah kepada umatnya. Risalah itu perintah dari Allah kepada umatnya. Hanya ada 5 nabi dan Rasul yang bergelar Ulul Azmi. Dari 25 Nabi dan Rasul itu hanya 5 Nabi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Kita sekarang mengetahui tugas-tugas para Rasul itu apa saja. Bisa kalian baca ya. Nah, sekarang apa saja hikmah kita beriman kepada Rasul? Pertama, keimanan kita kepada Allah Ta'ala akan meningkat. Yang kedua, mempercayai tugas yang dibawa oleh Rasul untuk disampaikan pada umatnya. Yang ketiga, lebih menghormati dan mencintai Rasul karena perjuangannya dalam berdakwah menyampaikan kebenaran dari Allah SWT. Yang keempat, menjadi suri tauladan yang baik untuk pedoman hidup.
Ya, yang terakhir dan yang kelima, mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Itulah hikmah kita beriman pada Rasulullah, terutama Rasul Nabi Muhammad SAW. Demikianlah pembahasan penjelasan secara singkat materi tentang beriman kepada Rasul, dari mulai pengertian perbedaan Nabi dan Rasul, tugas-tugasnya, sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul ulul azmi, dan hikmah beriman kepada Rasul. Sebelum kita akhiri, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kalian tulis di buku tulis, kemudian foto dan kirimkan ke Google Classroom yang sudah kalian miliki. 5 pertanyaan ini yaitu menjelaskan perbedaan Nabi dan Rasul, menuliskan 4 sifat wajib bagi Rasul dan artinya, menuliskan 4 tugas Rasul, apa yang dimaksudkan Rasulullah Azmi, dan tuliskan nama Rasulullah Azmi. Yang terakhir, tuliskan 4 hikmah beriman pada Rasul. Demikianlah, mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.